Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wa faqibadal mu'minin li ajali amali sholihat. Wa syarah sudur alaihil muttaqina bil imani wa jaa'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasyafan qulubi hababal jahalati wa dhalalah. Wa yasalam minal baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'matu rabbuka yahluku ma yasha' wa yakhtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min asma'il husna wa sifat. Wa ashkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabih man syakara. Wasgala sinatakum bidzikrih wasaidu man dzakara. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran niyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Yafyahum ujurahum wa jidahum min fadli ila ghafurur syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nazar mushaf wa tafakkur fihi wal iktibar inda ajaibi. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama hadir di tempat atau di halaqah di mana di majelis ilmu ini yang diwajibkan bagi kita. Mudah-mudahan semua yang hadir kita dicatat oleh Allah Ta'ala untuk mencapai segala yang dinamakan ridha Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menumpahkan mahfirahnya kepada kita sekalian sampai kepada orang tua dan duriya, anak-anak keturunan kita, saudara kita semuanya menjadi orang soleh solehah. Dan mudah-mudahan segala hajat kabul, selamat dunia akhirat wa akhir hayat husnul khatimah. Salawat dan salam sejahtera bagi baginda Nabi Syafi' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarga semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat yang bisa di belakang Nabi kita Muhammad SAW sampai masuk di dalam surganya. Amin. Amin. Siang hari ini kita meneruskan daripada pelajaran tafsir dari surat Luqman ayat 30. Nanti 31. Cuman saya mengingatkan harusnya 31, tapi saya ulangi lagi yang 30. Karena 30 sampai 31. Mudah-mudahan kita mengambil dari tafsir dari Ibnu Katsir. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim. Dzalika bi anna Allahu al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allahu al-'aliyyul kabir. Shadaqallahul 'azim. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang disebut batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat yang lain, tulijul laili fin nahar, memasukkan malam ke dalam siang. Tulijul laili wan nahar, maksudnya yang menjadikan darinya pada siang itu, lalu ia Allah memperpanjang hal itu dan memperoleh dan memperpendek hal itu.
Jadi Allah sanggup memperpanjang dan memperpendek waktu. Dan ini terjadi pada musim panas. Siang harinya menjadi lama sampai puncaknya. Lalu mulai berkurang, maka malam pun menjadi panjang. Dan siang hari menjadi singkat. Dan ini terjadi di musim dingin. Wa syakhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma. Dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Dikatakan sampai batas waktu yang ditentukan, dikatakan pula pada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan kedua mana tersebut adalah sifat hukum yang sahih. Hukumnya sahih. Ucapan pertama dikuatkan dengan hadis Abu Dar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Dar, apakah engkau tahu kemana perginya matahari ini? Rasulullah bersabda kepada Abi Dar, aku menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi jangan sok tahu. Kebanyakan murid ini sok tahu, sedangkan sudah pertanyaan Rasulullah kepada Bidar, ya Abidar, apakah engkau tahu kemana perginya matahari ini? Kalau ditanya sama kamu, saya tahu matahari tenggelam, yang terbit bulan, pagi hari matahari, itu sok tahu. Alladzina alamul ghuyuba ila qalila. Sesuatu perkara yang gaib saja itu hanya sedikit yang diketahui, tidak semua. Satu rezeki itu yang gaib. Ada yang tahu jam berapa kamu terima uang, jam berapa kamu makan, jam berapa, walaupun jadwalnya persis. Kamu gak akan tahu rezeki itu kapan. Itu yang kecil saja. Kalau ada ngomong terlalu mulu-mulu tentang gaib, gampang. Satu hari nanti jam berapa kamu dapat duit, baru saya ngaji sama kamu. Ya, kan sekarang banyak model. Baru ngaji 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sudah mengetahui semua. Dan ini diketahui semuanya. Ya. Orang lain yang lihat, oh ngaji di terus tasawuf, makanya gak senang dunia. Jadi pikir kalau ngaji di sini itu nggak seneng dunia. Padahal semakin ngaji semakin demen duit. Bukan semakin demen Allah Ta'ala, enggak. Itu demi Allah, demen sama Allah kan. Demi demen. Oh, buat apa dunia ini? Dunia ini panas. Dunia tidak berarti, tapi gak ada digoleki. Begitu bayaran dikurangi, ya gak kurang. Dinaikkan, alhamdulillah ini barokah dari guru. Ngono tok iso ya.
Rasul pun bersabda, maka sesungguhnya ia akan pergi lalu akan bersujud di bawah aras. Kemudian ia akan meminta izin kepada Rabb-Nya, lalu hampir saja dikatakan kepadanya, kembalilah ke tempat kamu datang. Jadi yang namanya matahari itu kembali di aras sujud. Tenggelam itu kembali sama Allah sujud, kemudian minta izin lagi, lalu hampir saja dikatakan kepadanya, kembali lagi ke tempat yang kamu datang. Muncul lagi pagi hari. Itu matahari itu makhluk. Begitu bulan pun nanti ke aras juga, bergantian terus untuk lapor di arasnya kepada Allah. Jadi menghilangnya itu bukan menghilang lagi di telan bumi. Ini hadis sahih dari Ibnu Abu Hatim rahimahullah, menuturkan dari Ibnu Abbas bahwa yang berkata, matahari itu seperti anak sungai yang berjalan di siang hari, di langit sesuai garis orbitnya. Apabila terbenam, ia berjalan di malam hari sesuai garis orbitnya di bawah bumi. Sampai ia terbit dari timur, ia pun bertutur. Demikian pula bulan, sama seperti mengalir berjalan di atas air. Itu sanadnya sahih. Artinya sahih itu bisa ditanggungjawabkan, bukan hadis maudhu. Sedangkan firman yang lain, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis sama' wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Siapa orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu mikir, gak iso mikir, ngomong gak dipikir, mendengar tidak paham. Ini orang bodoh. Kemudian yang ketiga, sok tahu. Ini tiga. Yang keempat, penyakit sombong. Yang kelima, bikin hukum sakarepe dhewe. Oh, ini boleh kok. Ini barokah guru kan. Boleh. Nyolong boleh kok. Kan saya muridnya Gus, boleh. Gitu. Yang penting saya masuk ngaji, saya masuk surga. Jadi harus mengerti apa yang disebut wa rasulan basiran wa nadhiran. Rasulullah itu mempunyai berita, peringatan sama berita gembira. Ojo enak-enak deket sama guru, ojo enak-enak. Rumahmu didatangi guru, jangan enak-enak. Bisa jadi itu masa bom waktu. Jadi ditaruh bom waktu, tinggal waktunya kapan udah. Ada yang bentuk berita gembira, basyiril mu'minin, itu datang berita tentang gembira. Dua kedatangan seorang guru itu bisa mendatangkan peringatan, bisa mendatangkan berita gembira. Waspadalah. Ketika kamu kotor,
ketika kamu melanggar di situ siksa. Ketika kamu berbuat baik di situ ada pahala. Itu kira-kira. Ya, supaya ngerti Singapura juga. Allah ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard maslahuna yatal amru bainahuna la ta'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Itu ayat yang 31. Kita bicara ayat yang 30. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 12. Dan firmannya lagi, al-batil duni min yad'u ma wa anal haqu wallahu bi anal dzalik. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, sesungguhnya apa yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Hati-hati nyampaikan ilmu itu selain Allah, artinya berani gitu. Nggak ada dasarnya, nggak ada sunnahnya, batil. Orang nggak ngerti, tapi sok ngerti. Hati-hati, neraka berarti termasuk mendustakan ayat Allah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika umul adzabul jahim. Mereka kufur, mendustakan ayat. Jadi kalau menyampaikan salah tadi tidak ada tempatnya, ya, apalagi Al-Quran ditambahi, dikurangi, divariasi. Masuklah mereka golongan yang dapat neraka jahim langsung, habis diangkat imannya semua. Itu iblis. Jadi iblis itu paling gampang menjerumuskan orang. Apalagi ngomong Al-Quran itu syariat. Jadi tanya, Quran itu syariat, Allah aja lah. Hati-hati, Al-Quran kok syariat. Kalau ada yang lebih dari Al-Quran, Allah menantang, aku akan menyembah dia. Terus kamu beraninya haluang Al-Quran aja gitu. Terus lagi ada yang meremehkan, buat apa selawatan, langsung Allah saja. Hati-hati yang namanya ikut selawat. Buat apa selawat, langsung Allah. Quran isinya perintah Allah untuk berselawat. Kalau kamu tidak mau berselawat, berarti kamu sudah menentang Allah dan kamu menyembah Allah. Wong orang menentang kok nyembah Allah gimana? Kira-kira ini orang sinting apa enggak? Nggak ada perintahnya Nabi, perintahnya orang berselawat nggak ada.
nggak baca Quran saja. Semua baca Quran, mengamalkan Quran saja. Apa nggak boleh baca Quran? Wajib. Belajar tafsir ini wajib. Belajar Quran wajib. Mengetahui isinya wajib. Mengamalkan wajib. Kalau memang beriman. Kalau tidak beriman, tidak wajib. Orang munafik nggak wajib, orang fasik nggak wajib, orang durhaka nggak wajib, orang murtad nggak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu wajib. Orang yang beriman. Kemudian apa selawat? Orang yang berselawat ini mengamalkan isi Al-Quran. Bukan orang berselawat ini Nabi perintah kamu, kamu selawat kepada saya. Tidak. Sudah jelas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan, sudah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kamu nggak selawat, Allah nggak butuh. Rasulullah nggak butuh. Allah sendiri turun tangan pertama kali yang berselawat. Aku yang berselawat kepada Rasul. Coba. Baru kuperintahkan semua makhluk, malaikat-malaikatku untuk berselawat. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, dan barang siapa yang menuju jalan kepadaku, dan barang siapa yang menginginkan kepadaku dan ingin mendekat dan ingin mengenal aku, ini firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang beriman. Baru perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, shollu, salawat alaihi, kepada siapa? Para Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua 124.000 ini. Nabi gak butuh. Orang mulia kok butuh. Orang yang pendosa ya gak butuh. Kau pikir kalau kamu gak selawat Rasulullah itu rugi? Enggak. Kamu menghina Rasulullah, apa Rasulullah rugi? Enggak. Enggak butuh yang sempurna. Itu Allah sendiri aja berselawat, kamu jual mahal. Nanti aja kalau saya ngaji pas tafsir atau pas ceramah saja. Mudah kalau orang seperti itu mengatakan apa salawat itu, sudah dicabut imannya sampai kiamat. Betul-betul menghina Allah SWT. Penghinaan langsung secara tidak total menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa makan karena Nabi Muhammad. Kita bisa jalan karena Nabi Muhammad. Kita bisa kaya karena Nabi Muhammad. Kita dapat rezeki karena Nabi Muhammad. Buka sejarah lele. Sebelum alam itu dijadikan, nur Nabi Muhammad SAW itu sudah dijadikan dulu oleh Allah 2000 tahun sebelum alam, sebelum surga ini. Laulah kalau Muhammad, kalau enggak engkau Nabi Muhammad, kata jadi no menungso ini. Adanya kita ini ada rezeki, ada rumah, semuanya usaha. Itu nurnya Nabi Muhammad. Itu kalau pohon gak ada nurnya Nabi Muhammad, gak jadi. Itu mobil gak ada nurnya Nabi Muhammad, gak jadi. Itu lampu gak ada nurnya Nabi Muhammad, gak nyala, semua gelap. Nanti akan diambil semua hari kiamat. Tidak ada satu pun yang nyala. Api pun tidak nyala, listrik pun tidak nyala, karena nur Nabi Muhammad sudah diangkat oleh Allah.
maka itulah hari gelap gulita. Sesungguhnya semua yang selainnya itu batil, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dan segala sesuatu selainnya dan segala sesuatu yang membutuhkannya. Karena segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan dan hambanya. Salah satu dari mereka tidak mampu menggerakkan sebiji apapun melainkan dengan izin Allah. Kalau sekiranya penduduk bumi ini mau bersatu untuk menciptakan seekor lalat, bersatu, suruh menciptakan seekor lalat, pastilah mereka tidak akan mampu untuk membuatnya. Lalat itu, ini kan patentnya gue pok jebret ini gampang, coba ciptakan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Al-kabiru alihu wallahu anal batil duni miyad'u ma wa annal haqqu wallahu bi anna dzalik. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah amal yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar, yaitu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya yang maha besar. Dia lebih besar dan lebih dari segala sesuatu. Maka sesuatu itu rendah dan hina, maka dinisbatkan kepadanya semua makhluk hina, rendah, kecil, tidak berarti dan tidak punya kuasa. Allahumma salli wa sallim